Secara umum, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan. Dalam matematika, peluang adalah kemungkinan yang akan muncul atau terjadi dalam suatu peristiwa atau kejadian. Beberapa istilah dalam peluang yang perlu dipahami dalam peluang yaitu sebagai berikut. Titik sampel merupakan bagian anggota dari ruang sampel. Kejadian merupakan suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel merupakan suatu himpunan yang diperoleh dari seluruh hasil percobaan yang mungkin dapat terjadi. Rumus peluang P sama dengan NA per NS. P sama dengan peluang, NA sama dengan banyak anggota dalam kejadian, NS sama dengan banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perumusan peluang dalam beberapa kejadian berikut. Contoh peluang pelemparan uang logam atau koin. Oke, di depan saya udah ada satu koin yaitu uang Rp500. Di sini kita akan mencari titik sampel uang ini. Jika dilihat, uang ini terdiri dari angka dan gambar. Jadi titik sampel yang pertama yaitu angka dan yang kedua gambar. A itu disimbolkan sebagai angka, G itu disimbolkan sebagai gambar. Dan rumus peluang yaitu peluang sama dengan N per S. N itu yang ditanya dan S itu sampel atau jumlah sampel. Oke, di sini kita akan coba menyelesaikan soal di bawah ini. Pada pelemparan sebuah koin, tentukan A. Peluang munculnya angka, B. Peluang munculnya gambar. Kita jawab yang A dulu. Tadi rumus peluang yaitu N per S. N itu yang ditanya, S itu jumlah sampel. Peluang munculnya angka, yang ditanya angka. Di sini angka ada berapa? Ada 1. Jadi kita tulis 1 per S itu jumlah sampel. Sampelnya di sini berarti ada 2. 1, 2. Jadi 1 per 2. Oke, kita jawab yang B. Kita tulis rumusnya N per S sama dengan peluang munculnya gambar. Di sini ditanya gambar. Ini kan di sini gambar ada 1 per jumlah sampelnya ada 2. Jadi 1 per 2. Oke, kita lanjut yang kedua koin. Dua koin. Di depan saya udah ada 2 koin dan misalkan jika kedua koin ini saya lempar, bisa jadi yang satu angka, yang satu gambar. Bisa jadi juga yang satu gambar, satu angka, atau keduanya angka, keduanya gambar. Kita di sini akan mencari titik sampel 2 koin ini. Jika satu koin aja titik sampelnya ada angka sama gambar, jika koinnya ada 2 berarti ada lagi titik sampelnya yaitu angka sama gambar. Kita buat titik sampelnya seperti ini. Angka ketemu angka menjadi angka-angka. Angka ketemu gambar menjadi angka gambar. Gambar ketemu angka menjadi gambar angka. Gambar ketemu gambar menjadi gambar-gambar. Oke, kita akan coba selesaikan soal di bawah ini. Tentukan peluang munculnya sisi yang sama pada pelemparan 2 koin. Tentukan peluang munculnya sisi yang sama. Di sini sisi yang sama yaitu angka-angka dan gambar-gambar. Jadi di sini sisi yang sama ada 2. Kita tulis 2 per jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 2 per 4. Ini masih bisa kita kecilin lagi menjadi 1 per 2 karena sama-sama dibagi 2. Oke, soal yang kedua. 2 koin dilempar bersama. Peluang munculnya sisi angka pada koin pertama dan sisi gambar pada koin kedua. Peluang munculnya sisi angka pada koin pertama. Ini anggap ini koin pertama, ini
koin kedua. Peluang munculnya sisi angka pada koin pertama. Sisi angka pada koin pertama ini kan nih, dan sisi gambar pada koin kedua. Sisi gambar pada koin kedua ini. Jadi angka gambar. Jadi di sini angka gambar. Tadi rumus peluang N per S. N yang ditanya, S itu jumlah sampel. Di sini ada angka gambar jadi 1 tuh per jumlah sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Di 1 per 4. Contoh penerapan peluang pada pelemparan dadu. Yang pertama, pada pelemparan satu dadu, tentukan A. Peluang munculnya angka 2, B. Peluang munculnya angka ganjil. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mengetahui ruang sampel. Jadi ruang sampel itu pada dadu itu kan memiliki 6 mata dadu. Jadi sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rumusnya P sama dengan NA per NS. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita ingat aja yang NA ini itu yang ditanyakan. Yang NS itu sampelnya. Yang A, yang ditanyakan di A ini adalah munculnya angka 2. Munculnya angka 2. Angka 2 di sini ada berapa? Ada 1. Tulis saja 1. Nah, NS-nya itu sampel. Sampelnya seluruhnya itu ada 6. Jadi 1 per 6. Untuk yang B, yang ditanya itu munculnya angka ganjil. Angka ganjilnya ada berapa sih? 1, 3, dan 5. Berarti angka ganjilnya ada 3. Kita tulis saja 3. Sampelnya ada 6. Itu bisa dikecilin jadi 1 per 2. Dan jangan lupa untuk peluang ini dia bisa dituliskan dengan pecahan, desimal, dan juga persen. 1 per 2 itu sama dengan 0,5. 1 dibagi 2, 0,5 atau 50%. Gitu. Lalu selanjutnya bagaimana sih kalau pelemparannya itu 2 dadu? Untuk 2 dadu kita perlu membuat sampelnya dengan membuat tabel. Yang pertama, kita buat dulu sampel untuk dadu pertama. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dadu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara mengisinya, kita gabungkan 2 angka dari sini dan dari sini. Ini sini 1 dan 1. Ini dan ini berarti 1 dan 2. Ini dan ini 1 dan 3. Begitu terus sampai seterusnya. Lalu 6 dan 2, 6, 2, 6 dan 3, 6, 3, 6, 4, 6 dan 5, 6 dan 6. Di sini pertanyaannya, peluang munculnya dadu berjumlah 10 adalah. Jadi maksud pertanyaan ini gini, ini ilustrasi saja. Ini ada 2 dadu. Ketika dadu ini dilemparkan, yang berjumlah 10 misalnya, ini 6, ini 4, jadi semuanya 10. Atau ini 5, 5 tambah 5, 10, gitu. Nah, kita lihat di sini berapa yang menghasilkan angka 10. Ada berapa? Ini 4 tambah 6, 10, 5 tambah 5, 10, 6 tambah 4, 10. Udah ya, cuma 3. Nggak
nggak ada lagi. Maka kita tulis rumusnya. P sama dengan NA per NS. NA tadi itu yang ditanya, NA itu dadu yang berjumlah 10. Ada berapa? Ada 3. Sementara NS-nya sampelnya seluruhnya, karena kesini 6 dan kesini 6, jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi NS-nya 36. Atau bisa dikecilin jadi 1/12. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Contoh penerapan peluang dalam pengambilan pena. Di sini saya mempunyai 5 sebuah pena, diantaranya 2 pena berwarna pink, 2 pena berwarna hijau, dan 1 pena berwarna biru. Jika semua pena ini saya masukkan ke dalam kotak pensil, berapa jumlah peluang memperoleh pena berwarna pink, berwarna hijau, dan berwarna biru? Untuk memperoleh pena berwarna pink, di sini pena pink kan berjumlah 2. Jadi untuk memperoleh pena berwarna pink, jumlah pena pink berwarna 2. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan NA per NS. NA ini jumlah pena berwarna pink berjumlah 2 sama dengan 2 per NS ini jumlah keseluruhan pena. Keseluruhan pena berjumlah 5. Jadi 2/5. 2/5 ini kita bagikan 2 dibagi 5, hasilnya 0,4. Yang kedua yaitu pena berwarna hijau. Keseluruhan pena berwarna hijau yaitu ada 2. Untuk rumusnya itu tetap sama, P sama dengan NA per NS. Untuk NA ini tetap sama, ya jumlah keseluruhan pena berwarna hijau yaitu 2, dan NS ini jumlah keseluruhan pena yaitu 5. Jadi sama-sama dibagikan 2 dibagi 5, yaitu hasilnya 0,4. Yang ketiga, pena berwarna biru. Pena berwarna biru di sini berjumlah 1. Untuk rumus pena berwarna biru tetap sama, yaitu P sama dengan NA per NS. NA ini jumlah pena berwarna biru yaitu berjumlah 1, NS jumlah keseluruhan pena yaitu 5. Jadi 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Sekarang kita bandingkan antara pena berwarna pink dan berwarna biru. Di sini pena berwarna pink yaitu 0,4. Pena berwarna biru hasilnya 0,2. Jadi peluang kita memperoleh pena berwarna pink lebih besar dibandingkan dengan berwarna biru. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan, karena kami hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.